Jurnal YIN Langsa pada tahun 2022. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan Ibu Narsum bahwa kegiatan ini sudah kami mulai pada ini hari yang kedua, Bu, kemarin hari yang pertama. Dan kami semua ini terpusat di laboratorium komputer, Ibu. Jadi ada pesertanya 70 orang. Jadi kami semua satu tempat, Bu. Mudah-mudahan acara diklat ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana jadwal acara kita untuk yang pertama ini, kita persilahkanlah kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk memberikan arahan dan bimbingan pada kita semua pada hari kedua ini. Mudah-mudahan nantinya proses pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Semua ini tak lepas dari dukungan daripada pimpinan kita di YIN Langsa. Kepada Bapak Wakil Rektor 1, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bisa didengarkan suaranya? Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji kita ungkapkan dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini ya di Langsa dalam keadaan agak mendung, tapi saya rasa suasana batin kawan-kawan pengelola jurnal tetap cerah dan semangat dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal yang ada di YIN Langsa. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan segala kaum muslimin dan muslimat yang memiliki komitmen dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang telah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan yang pertama Ibu Dr. Kurniati Hastuti Dewi MA dari BRIN. Selamat pagi Ibu Kurniati. Ya, selamat berjumpa dengan kawan-kawan pengelola jurnal di YIN Langsa. Kemudian Bapak Dr. Khairun Niam ya dari Indonesian Islam Journal. Kemudian ini sejawat dan rekan mungkin kakak saya di UM ya, Ibu Profesor Yunisrina Kismullah. Ya, selamat pagi Ibu Prof. Alhamdulillah. Ya, senang kembali berjumpa walaupun dalam Zoom meeting ini. Ya, Pak. Saya ingin mengucapkan selamat atas guru besarnya. Iya, Pak. Suami saya kirim salam, Pak. Bang Is. Ya, salam balik dengan Bang Is. Kalau kebetulan kami sering jumpa di warung kopi. Iya. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi dengan kawan-kawan pengelola jurnal di YIN Langsa. Ini mungkin Ibu Prof. Yunisrina ini bukan hanya dari segi pencapaian akademiknya ya, tapi juga pencapaian pengelolaan jurnalnya yang alhamdulillah juga sudah mencapai tingkat mungkin makam tertinggi lah dalam pengelolaan jurnal di dunia persilatan penjurnalan ini. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kami ingin sampaikan bahwa YIN Langsa, alhamdulillah kita memiliki 25 jurnal. 2019 belum satu pun yang tercinta. Alhamdulillah sampai awal 2022 sudah 18 jurnal yang terakreditasi ataupun tercinta. Cuma kami sedang berusaha untuk menaikkan tingkat ya, walaupun target pertama itu yang penting tercinta dulu. Ada tinggal sekitar 7 lagi yang dalam proses untuk terakreditasi dan ingin mencoba meng-up ya
jurnal-jurnal yang memang sudah tersinta, apakah yang 5 naik tingkat, yang 4 naik, yang 3 juga naik yang ke lebih tinggi lagi. Nah, momen ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan yang tergabung di Rumah Jurnal di bawah koordinator Pak Rizky Andana Pohan beserta kawan-kawan di Rumah Jurnal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di YN Langsa. Ya, kemarin kita sudah ada materi dari kawan-kawan Ristek Dikti, kemudian Dikbud Ristek ya, kemudian dari RJI. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa untuk sama-sama mengaji dan mengambil pelajaran atau learn dari kawan-kawan baik di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam atau perguruan tinggi umum ataupun yang ada di badan riset atau BRIN. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang dimiliki itu bisa untuk menjadi sebuah pengayaan bagi kita dalam rangka untuk mempercepat untuk meningkatkan status dari jurnal-jurnal yang kita kelola di YN Langsa. Jadi saya atas nama pimpinan di YN Langsa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Andana Pohan selaku pengurus Rumah Jurnal YN Langsa, kemudian juga kepada seluruh Bapak dan Ibu-ibu pemateri, baik Ibu Dr. Kurniati, Bapak Dr. Khairul Niam, dan Prof. Yunis Kinafismullah atas kesediaan waktu untuk berbagi. Dan inilah sebenarnya ketika kita memiliki suatu kelebihan dan di-share, mudah-mudahan dengan saling berganding tangan, kemudian arahan-arahan nantinya, dan sharing pengalaman akan membantu kawan-kawan di Langsa dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola jurnal di YN Langsa. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya berharap pada kawan-kawan pengelola jurnal untuk mengikuti acara ini dengan baik dan seksama, dan mudah-mudahan output dari kegiatan ini akan mempercepat proses kita meningkatkan tata kelola jurnal di Langsa, dan mudah-mudahan cepat ada yang Sinta 2, 1, bahkan mungkin bisa kita mendapatkan atau menembuskan Scopus, ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat mengikuti acara Ediklat ini. Terima kasih kepada kawan-kawan penyelenggara. Kami mengapresiasi kawan-kawan di Rumah Jurnal, kemudian kawan-kawan di LP2M YN Langsa beserta seluruh chief editor dan kawan-kawan pengelola jurnal di YN Langsa, dan kepada seluruh pemateri. Ya, mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik tanpa ada kendala, dan insya Allah mungkin suatu saat kita bisa jumpa secara live dengan seluruh pemateri-pemateri ini dalam rangka peningkatan tata kelola jurnal yang ada di tempat kita. Demikian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Warek 1 yang sudah memberikan arahan dan bimbingan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dan kita ambil hikmahnya untuk pengelolaan jurnal YN Langsa yang lebih baik ke depannya, Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kita akan langsung kepada pemateri kita yang pertama. Oleh sebab itu, saya silakanlah forum ini kepada Ibu moderator kita, yaitu Ibu Syifa Fitria MSc. Kepada Ibu Syifa Fitria MSc, saya persilahkan dengan segala hormat.
Apakah Bu Sifanya udah bergabung? Saya tengok belum ada Pak Dana. Ya, gimana Bu Sipa? Apa ya? Ini namanya masih Ada. Udah bergabung Pak, cuman mengganti nama. Ini Bu Sifa kalau ganti nama harus sembelih kambing nih Bu Sifa. apa ya? Bentar lagi Pak. Suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita semua alhamdulillah masih bisa melanjutkan kegiatan kita dalam rangka diklat penguatan tata kelola jurnal Yayan Langsa menuju internasionalisasi tahun 2022 tingkat lanjutan. Alhamdulillah kita saja kepada Nabi besar Muhammad SAW yang karenanya lah kita di sini menimba ilmu dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari akhir. Yang saya hormati hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Warek 1, Bapak Dr. Suhaili Sofyan. Terima kasih Bapak atas pemaparannya tadi yang memberikan kami semangat untuk terus berkarya gitu Pak ya. Terima kasih juga hari ini sudah hadir bersama kita pemateri yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Kurniawati Astuti Dewi, SIPMA. Selamat datang, Ibu. Selamat pagi, selamat datang. Selamat bergabung juga. Terima kasih, Ibu Sylvia. Ya, Ibu. Ibu, saya panggilnya Ibu Dewi, Bu. Nia aja, Bu Sylvia. Biasa teman-teman panggil Nia ya. Makasih baik, banyak. Bu Nia. Ya. Selamat datang kami ucapkan terima kasih Ibu atas karena telah meluangkan waktu untuk hadir di sini bersama kami untuk berbagi ya Bu ya ilmunya. Sebelumnya saya sampaikan teman-teman di sesi pertama ini apabila nanti ada pertanyaan tidak perlu menunggu sampai akhir sesi, bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat, tapi nanti kalau misalnya memang mau menyampaikan secara langsung boleh di akhir sesi, di mana kita akan menyediakan waktu untuk berdiskusi. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada pemateri hari ini, saya akan membacakan kurikulum kita dari Ibu Nia, ya, yang saya sudah baca dan sangat luar biasa ya Bu Nia, pengalaman beliau dalam terkait dengan penelitian ilmiah gitu Bu ya. Nama beliau lengkapnya Dr. Kurniawati Astuti Dewi, SIPMA. Beliau lahir di Bantul, Yogyakarta 15 Maret 1978. Pada sekarang beliau menjabat sebagai peneliti ahli media golongan 4C atau peneliti senior ya Bu ya. Beliau ini berafiliasi dengan Research Center for Politics di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Beliau sudah mengabdi di BRIN selama 20 tahun dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan 2022. Terkait dengan edukasi, Ibu Nia lulus doktor di area studi di Graduate School of Asian and African Area Study dari Kyoto University, Japan with full scholarship from Mamuka Gakusho. Wah, luar biasa Ibu. Kemudian juga Bu Nia ini merupakan alumni dari the Australian National University dengan degree Master of Arts in Asian Studies, first class honors. Kemudian Bu Nia ini juga merupakan alumni dari Faculty of Social and Political Science, University of Diponegoro, Central Java, dengan gelar Bachelor of Politics with cum laude ya Ibu ya, dengan GPA 3,82. Ya. Beliau juga terkait dengan indeks Scopusnya itu indeksnya itu 4 ya, karena memang beliau ini sangat berpengalaman terkait dengan publikasi, di mana memang kalau dilihat publikasinya sangat luar biasa. Baik, mungkin kalau saya bacakan lagi sangat panjang CV-nya Bu Nia, karena memang beliau sudah sangat berkecimpung di dunia penelitian ilmiah. Saya langsung saja saya serahkan kepada Ibu Nia untuk menyampaikan pemaparannya. Pada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sylvia sebagai moderator yang sudah mengantarkan ya sesi pada pagi hari ini. Yang pertama sekali sebelum saya mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Suhaili dari IAIN Langsa. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk mengundang saya juga teman-teman sebagai bagian dari BRIN. Kemudian juga Bapak Rizky Andana Pohan dari Rumah Jurnal yang juga sudah memberikan waktunya ya untuk sharing, dan juga Bapak Ibu semuanya. Ada Profesor Yunisrina juga dari Universitas Syah Kuala. Salam kenal Prof. Mudah-mudahan iya. Salam kenal, baru pertama ketemu, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya, dan saya juga ingin belajar juga. Juga Bapak Ibu para pengelola jurnal di seputar IAIN Lang. Terima kasih banyak tadi sudah memperkenalkan CV saya. Sebetulnya itu bukan untuk apa-apa ya, lebih karena kemarin diminta mengumpulkan CV ya, jadi saya berikan yang ada aja karena bingung mau menyingkat jadi berapa gitu. Jadi pagi ini bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Saya ingin sharing pengalaman seputar menulis jurnal internasional gitu ya. Kemarin waktu berkontak dengan Pak Rizky gitu, saya lebih bertanya kira-kira apa yang dibutuhkan ya, yang memang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman pengelola jurnal. Jadi arahnya kira-kira kalau untuk menjadikan sebuah jurnal berlevel internasional itu seperti apa, dan kalau saya lebih banyak seringnya dari kacamata penulis ya, peneliti yang mengirimkan tulisan-tulisan ke jurnal internasional gitu. Jadi saya nanti mungkin dari sisi itu kemudian saya juga sharing kesalahan-kesalahan yang pernah saya dari pengalaman ya, kesalahan-kesalahan dari pengelola jurnal ketika berinteraksi dengan saya sebagai penulis gitu ya, sehingga itu mungkin nanti bisa menjadi pelajaran juga untuk supaya tidak terjadi misalnya seperti itu. Jadi saya izin ya untuk berbagi PowerPoint. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah. Jadi saya berikan judul paparan saya mungkin sekitar kurang lebih 30 menit lah. Nanti kalau lebih saya mungkin 45 menit mengenai ini ya, strategi publikasi KTI ilmu sosial dalam jurnal ilmiah internasional indeks global. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai etika dan sebagainya, tadi karena di bagian undangan kan ada soal itu, mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama atau sudah include gitu di dalam paparan saya. Jadi sebagaimana saya tadi sudah sebutkan, ini lebih banyak karena pengalaman saya ya sebagai peneliti dan penulis mengirimkan
paper ke jurnal internasional dan juga sebagai reviewer di beberapa jurnal internasional. Yang tadi sudah perkenalkan ya. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang punya peminatan kepakaran yang sama gitu ya. Saya pakarannya di bidang gender dan politik, kemudian yang kepakaran yang kedua di bidang politik dan pemerintahan. Selama ini banyak melakukan riset mengenai gender dan politik di beberapa kawasan di Indonesia dan juga mengenai kepemimpinan perempuan dan politik lokal. Kemudian untuk ormas keagamaannya saya lebih fokus ke soal Muhammadiyah dan Aisyah, dan untuk locating the study-nya di Asian Studies. Ini outline paparan saya bagi menjadi 7. Jadi kenapa sih publikasi internasional itu penting, kemudian apa saja bahan baku utamanya berdasarkan pengalaman saya ya, kemudian tahap-tahap penulisan paper atau KTI-nya mungkin ini juga bisa menjadi bahan refleksi untuk template jurnal yang dicari oleh seorang reviewer jurnal internasional, kemudian cara menghadapi komentar reviewer, barangkali ini berguna bagi editor juga ya. Kemudian kesalahan terbanyak penulis Indonesia gitu yang dari pengalaman review saya untuk level jurnal internasional ya, dan kemudian kesalahan pengelola jurnal yang dari pengalaman juga yang pernah saya temui. Jadi sebagaimana kita juga semua sudah sadari ya, kita sebagai akademisi baik di lembaga penelitian maupun di universitas memang dituntut untuk menerbitkan paper. Kalau dahulu ya asal terbit, tapi sekarang juga sudah ada standar-standar ilmiahnya. Kalau di LIPI yang kemudian sekarang diganti oleh BRIN itu ada perka LIPI nomor 20 tahun 2019 itu 19 tahun 2020 ya. Itu yang mengatur mengenai HKM namanya ya, hasil kinerja minimal atau standar kerja minimal bagi seseorang yang mau naik ke jenjang peneliti madya atau jenjang peneliti utama yang paling tinggi itu harus memenuhi jurnal internasional pada level-level menengah maupun reputasi tinggi gitu. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu sebelum ada perka LIPI yang baru itu siapapun asal bisa memenuhi angka kredit sekitar 1080 itu dia bisa menjadi APU gitu ya, ahli peneliti utama. Tapi sekarang dengan perka LIPI itu tidak semudah itu. Jadi harus punya publikasi internasional di level menengah maupun tinggi, baru dia bisa menjadi peneliti madya, bahkan kemudian menjadi peneliti utama. Itu pun posisinya harus sebagai kontributor utama, tidak sebagai kontributor anggota gitu ya. Jadi sebegitu beratnya sekarang untuk naik ke posisi-posisi akademik ya. Saya kira untuk dosen juga mungkin sama ya kalau di peneliti seperti itu saya sekarang. Jadi memang kualitas kemampuan untuk bersaing di level globalnya itu memang betul-betul digenjot gitu ya. Nah, kenapa publikasi internasional? Paling tidak saya catat ada 5 hal ya, bahwa kita sebagai akademisi itu perlu mendokumentasikan secara ilmiah ide atau gagasan kita dalam bidang tertentu. Kemudian ini juga nomor 2, memperoleh konfirmasi ilmiah dari expert atau authoritative person di bidang itu. Jadi bedanya dengan jurnal-jurnal nasional biasanya ya, kalau di jurnal-jurnal internasional itu memang kalau kita mengirimkan ke jurnal-jurnal Q1 atau Q2, kemungkinan besar orang-orang ahli di bidang itulah yang akan menjadi reviewernya. Jadi kita sebagai penulis atau peneliti juga memperoleh konfirmasi gitu ya, apakah pemahaman kita secara empiris dan teori itu sudah betul apa salah gitu ya. Jadi senang saja gitu kita memperoleh konfirmasi meskipun mungkin ditolak gitu ya. Kemudian nomor 3, kita juga berpartisipasi dalam produksi pengetahuan global dalam body of knowledge tertentu, misalnya Islam dan politik atau gender dan politik khususnya di Asia Tenggara misalnya. Jadi kita berkontribusi di bidang itu. Kemudian ada rekognisi kalau misalnya nanti paper kita diakui atau diterima. Jadi rekognisi atas upaya akademik kita dan kontribusi ilmiah kita dalam komunitas epistemik itu, sehingga pada misalnya nanti ada terbitan berikutnya biasanya kita akan diminta menjadi reviewer ya, karena kita berkontribusi pada updating data atau teori pada body of knowledge tertentu. Kemudian memperoleh jangkauan kolaborasi internasional yang lebih luas. Jadi paling tidak ada 5 hal penting itu ya, kenapa kita mesti melakukan publikasi pada level internasional atau berusaha untuk ke sana.
Nah, ini kalau ini apa definisi apa sih publikasi ilmiah gitu ya menurut Perkalipi nomor 20 2019. Nah, kalau kita mau melihat karakteristik KTI di dalam jurnal internasional yang membedakan dengan jurnal nasional, karena kemarin saya coba ngobrol dengan Pak Rizky ya, kira-kira arahnya mau ke jurnal nasional atau internasional gitu, internasional gitu ya, diarahkan ke sana. Nah, dari pengalaman-pengalaman melakukan review itu, saya bisa catat setidaknya 4 ya, yang karakteristik dari sebuah paper atau manuskrip untuk bisa diterbitkan di jurnal internasional itu. Yang pertama adalah paper itu atau KTI itu memiliki analisisnya memiliki dimensi global. Jadi paper itu menunjukkan kemampuan untuk engage dengan teori-teori atau akademisi dari negara-negara lain. Dan apa namanya direfleksikan dalam temuan tersebut. Jadi misalnya kayak teori gender dan populisme di negara-negara Amerika Latin gitu ya, itu bisa dipakai untuk memahami bagaimana gender dan populisme di Indonesia. Dan di dalam body of paper-nya itu ada diskusi engagement antara teori-teori dari Amerika Latin itu dengan kenyataan empiris di Indonesia misalnya. Jadi menunjukkan aspek globalnya itu. Kemudian nomor 2 ini juga di dalam paper tuh harus bold ya, jadi kayak memberikan kontribusinya seperti apa sih. Jadi kenapa ya paper kadang sebagai reviewer saya membaca paper itu ya, kenapa saya sebagai reviewer orang Indonesia gitu ya harus penting paper yang saya baca itu dunia mesti tahu tuh kenapa gitu. Ada satu paper yang sangat lokal gitu, lokalitasnya sangat kuat tapi tidak ada dimensi globalnya gitu. Jadi ngapain gitu membaca paper yang sangat lokal tapi dia tidak bisa connected dengan global audience, global engagement teori gitu. Jadi jatuhnya itu hanya jurnal nasional nantinya gitu. Kalau jurnal internasional ya kita sebagai penulis harus meyakinkan paper kita itu worth it gitu dibaca orang lain di dunia ini, tidak hanya untuk segmentasi orang Indonesia saja gitu. Nah, seringkali hal-hal seperti itu tidak disadari ya ketika mengirimkan paper ke jurnal-jurnal internasional. Nah, nomor 3 juga terkait ya, jadi manuskrip itu akan bermanfaat tidak hanya bagi Indonesianis tapi juga ahli yang lainnya, misalnya ahli Thailand, ahli Filipina atau Australian scholars gitu. Jadi dan bahkan nanti itu bisa bermanfaat tidak hanya pada disiplin ilmu tertentu. Misalnya kalau kita ngomongin soal gender dan politik di Indonesia gitu ya, bagaimana itu berkaitan dengan politik dinasti saat ini gitu, itu akan sangat bisa dimanfaatkan misalnya oleh scholar di Filipina, karena Filipina juga sangat kuat politik dinastinya, atau Thailand seperti itu. Jadi kemampuan untuk mengemas data-data empiris dengan teori-teori di negara lain dan menunjukkan bahwa ini ada aspek global yang akan bisa bermanfaat bagi scholar non-Indonesianis itu sangat penting gitu. Nah, nomor 4 ini lebih ke sifatnya idealis ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah baca sekitar tahun 2012 atau 2013 itu ada satu buku mengenai bagaimana scholar di Southeast Asia itu selama ini tuh terpinggirkan gitu. Saya lupa judul bukunya. Jadi sudah saatnya gitu ya Southeast Asian knowledge itu dibentuk dan diproduksi pengetahuannya oleh Southeast Asian scholar sendiri gitu. Jadi saya kira memang sudah waktunya ya kita para akademisi dari Asia Tenggara dengan berbagai bidang ilmunya sendiri-sendiri untuk juga ikut berkontribusi dalam menyumbangkan pengetahuan mengenai Asia Tenggara itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai pengetahuan mengenai Asia Tenggara diproduksi oleh orang-orang yang non Asia Tenggara, meskipun ya sah-sah saja dulu dominasinya kan memang sangat kuat ya. Tapi sekarang kan semua kan going to the east gitu, dan sebenarnya kesempatan kita juga untuk defining Southeast Asia from Southeast Asian scholars gitu. Jadi ini lebih sifatnya idealis sih. Ini hanya contoh saja ya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman ya. Bagaimana ini yang selama ini saya lakukan, bagaimana studi mengenai gender dan politik dari Indonesia yang selama ini saya lakukan itu dengan mempublikasikan di beberapa jurnal internasional itu shaping the knowledge
production mengenai gender politik di Asia Tenggara gitu, bagaimana temuan-temuan mengenai perempuan Muslim Jawa, gender Islam dan politik di Jawa itu kemudian berpengaruh dan disitasi oleh scholar-scholar lainnya di Asia Tenggara juga, bahkan yang bukan Muslim ya, karena kan mereka juga melihat bagaimana perkembangan Islam di Indonesia yang notabene lebih moderat gitu ya, dibanding misalnya di Malaysia misalnya lebih maju. Jadi apa namanya, memang untuk ke arah jurnal internasional berat, tapi kalau itu tadi ya secara ideal kalau kita bisa secara konsisten itu menjadi satu kontribusi pengetahuan tersendiri ya, bahwa kita defining Southeast Asia mungkin dalam body of knowledge tertentu dari Southeast Asian scholar sendiri gitu ya. Jadi apa namanya, kadang-kadang merasa nggak nyaman aja ya kita produksi pengetahuan mengenai Asia Tenggara diproduksi oleh non Asia Tenggara, bule-bule gitu ya, mohon maaf ya, yang kadang-kadang kita sendiri juga berkompetisi dengan mereka kan, dari segi bahasa kita kurang, dari segi theoretical perspektif hampir semuanya didrive oleh mereka gitu. Jadi kita sebenarnya bisa menang di empirical datanya gitu, tinggal di framing dengan teori-teori. Nah, sebenarnya apa ini dari pengalaman juga ya, bahan baku untuk melakukan penulisan KTI di jurnal-jurnal internasional itu menurut saya bisa jadi ada dua. Yang pertama artikel hasil penelitian, yang kedua adalah review artikel. Tapi untuk kali ini saya fokus di artikel hasil penelitian. Saya agak cepat ya. Kalau untuk bahan baku utama untuk artikel hasil penelitian itu menurut saya itu ditentukan oleh dua hal. Jadi ada topiknya yang memang dari awal sudah ditentukan oleh kita yang menarik gitu ya, dan kira-kira akan berkontribusi besar dalam diskusi-diskusi akademik, dan pengambilan datanya kuat. Sering topiknya bagus tapi datanya lemah, sehingga papernya juga ketika dikirimkan ke jurnal internasional lemah gitu secara empiris. Jadi dua-duanya ini harus match gitu antara topik yang menarik dan datanya yang mendalam. Kemudian sebelum itu juga ada review yang mendalam juga yang harus kita lakukan ya, termasuk misalnya mengutip paper-paper terbaru di bidang itu. Kalau misalnya Women in Politics in Indonesia atau Gender and Politics di Indonesia ya, kita harus mengikuti perkembangan diskusi di antara akademisi di bidang itu. Dan kalau misalnya memang yang terbaru itu ada di jurnal Contemporary Southeast Asia misalnya, ya kita mesti kutip di dalam manuskrip kita, karena itu menunjukkan kita mengikuti diskusi itu. Dan ini juga penting karena reviewernya biasanya orang-orang itu sendiri gitu ya, yang apa namanya sangat spesifik memiliki kepakaran di bidang itu. Nah, kalau ini lebih ke alur penulisan papernya, jadi biasanya kita lakukan review yang mendalam untuk mengetahui the gap-nya di mana, dan kita harus bisa fill the gaps. Jadi jangan sampai melakukan riset yang sebenarnya udah dilakukan orang lain, kita nggak fill the gap karena review kita nggak mendalam. Jadi pernah saya melakukan review terhadap sebuah paper gitu ya, dia bilang ABC, tapi sebenarnya nggak juga karena dia reviewnya belum mendalam. Jadi claiming dia itu mentah semua karena apa namanya, buku-buku yang dia baca itu masih belum keseluruhan gitu, akhirnya di-reject. Kemudian menetapkan jurnal tujuan, menetapkan judul, kemudian bikin outline paper, merapikan akhir, dan submit. Nah, ini hanya contoh saja bagaimana bisa melakukan review mendalam ya. Bisa dimulai dari sebuah fenomena sosial. Kalau saya mulai dari bagaimana perkembangan interaksi antara perempuan Jawa yang waktu itu mayoritas Hindu dengan kedatangan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 ya. Berapa bilang abad ke-7 gitu ya. Apa sih yang kurang dari literatur studi itu, scholarly works itu gitu ya. Ternyata saya lihat para scholar itu lompat gitu. Jadi mayoritas dari scholar-scholar itu sudah langsung melihat bagaimana perempuan mengadopsi kerudung ya pada sekitar tahun 1926-an, 1928. Kemudian kalau Muslimat NU belakangan sekitar 1948 gitu ya. Tapi belum pernah ada yang melihat bagaimana proses identity formation atau bagaimana pengaruh Islam terhadap perubahan identitas perempuan Jawa gitu, yang dulunya hanya menggunakan kemben ya ketika masa Hindu, kemudian pelan-pelan ada adopsi Islamic norm gitu ya dengan kerudung, dan ini menunjukkan bagaimana norma-norma Islam itu membetulkan cara memakai kerudung yang terbuka kemudian jadi lebih tertutup, dan
untuk era kontemporer Indonesia, kerudung ini dipakai sebagai salah satu political means in political campaigns gitu ya, karena melihat increasing base Islamic voters di Indonesia itu makin meningkat di post reformasi Indonesia. Jadi bagaimana proses engagement Javanese woman yang awalnya dengan Islam, dan bagaimana kemudian Islam itu menyediakan legitimasi religius kultural untuk kemudian aktif di ruang publik kayak gitu tuh belum ada. Jadi misalnya dan literatur karena studi mengenai Jawa ya, Japanese studi itu sangat mapan gitu dengan ahli-ahli yang sangat luar biasa mulai dari Clifford Geertz. Jadi kalau mau melakukan studi Jawa itu memang pembacaannya harus sampai ke tahun 1960-an gitu ya, Clifford Geertz dan sebagainya. Jadi betul-betul memerlukan effort yang luar biasa karena untuk menemukan gap dan mensitasi para scholar yang memang punya kontribusi besar dalam studi Jawa itu harus dilakukan ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai scholar sekarang ini kan berhutang budi pada akademisi-akademisi yang lebih dulu melakukan studi mengenai Jawa. Mungkin kalau di Aceh ya mengenai Aceh, misalnya Prof. Antoniri dan sebagainya, masih banyak juga di Aceh. Jadi dan itu juga menunjukkan kita sebagai scholar menghargai kontribusi akademik dan tidak sombong gitu ya. Karena kadang-kadang saya melakukan review nih sudah claiming A, B, C, tapi scholar-scholar yang klasik itu malah nggak disitasi gitu loh. Jadi maksudnya gimana? Padahal kita sebagai akademisi kan hutang budi tuh sama mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu berada pada bidang itu gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana review mendalam untuk sebuah kajian yang sifatnya memang historikal itu ya mau nggak mau harus dilakukan bahkan sampai 1887-an ya literaturnya. Nah, ini untuk menetapkan jurnal tujuannya. Jadi mungkin untuk para pengelola jurnal juga, jadi mungkin ya salah satu hal yang bisa memudahkan bisa sampai ke Sinta 1 atau Sinta 2 itu adalah spesifikasi jurnalnya. Jadi apakah jurnal itu memang mau spesifik ke jurnal politik atau jurnal yang gender ya. Biasanya kalau IAIN ada pusat studi wanita ya. Mungkin ada spesifikasi memang mau fokus ke jurnal yang gender atau jurnal perempuan, kemudian ada yang spesifikasi mau jurnal ke kesehatan barangkali. Nah, itu akan lebih memudahkan seleksi paper-paper yang masuk juga dan akan lebih memudahkan assessment ya. Jurnal ini sebenarnya mau kontribusi di body of knowledge apa sih daripada jurnal yang sifatnya nggak spesifik gitu ya, terlalu umum gitu ya, akan menyulitkan juga bagi editornya dan bagi penulis juga memudahkan juga kalau misalnya kita punya background gender dan politik gitu ya. Nah, tentu saya akan nyari jurnal-jurnal yang terkait dengan itu, gender dan politik, women and politics gitu. Larinya ke beberapa jurnal pilihan gitu ya kalau internasional. Nggak banyak. Dan juga memudahkan kerja dari editor jurnalnya juga ya. Kita kira-kira kita mau menyeleksi paper yang kayak apa dan nanti kalau ada semacam penyamaan persepsi di antara penggawa-penggawa jurnalnya itu lebih mudah gitu dibanding jurnal yang sifatnya luas. Kalau ini hanya contoh aja, jadi kami di LIPI itu atau di BRIN itu sekarang tidak boleh hanya ngelihat dari Simago, tapi kita punya indeksasi peneliti sendiri. Jadi setelah misalnya saya lihat di Simago jurnal politik dan gender itu misalnya Q1 gitu ya, kita harus cek di indeksasi peneliti apakah jurnal itu ada gitu ya di indeksasi peneliti gitu, dan biasanya sih ada. Jadi lebih ke karena nanti para asesor peneliti seluruh Indonesia itu reverse-nya ke indeksasi yang ada di peneliti ini gitu. Nah, mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu dosen ya, saya belum paham perkembangan terkininya seperti apa untuk indeksasi para dosen. Nah, ini tadi ya lebih ke menetapkan judul. Kira-kira ketika mulai menulis itu saya biasanya membuat judulnya dulu, meskipun nanti judulnya biasanya berubah ya, menentukan fokusnya belakangan ada perubahan setelah ada empirical study yang lebih kuat, meskipun nggak terlalu major gitu ya. Dan contributorship ini juga penting ya. Biasanya kita tentukan ketika sudah mulai mau menulis jurnal, siapa yang menjadi kontributor utama, siapa yang menjadi kontributor anggota.
Kemudian outline paper ini standar ya, hampir semua jurnal seperti ini, ada introduction, theoretical framework, methods, analysis, discussion, dan conclusion. Nah, untuk introduction biasanya kalau jurnal-jurnal internasional tuh relatif bisa dibaca strukturnya ya, mungkin agak berbeda dengan jurnal nasional ya barangkali ya, tapi selalu ada background, kemudian ada semacam previous research, literatur review mengenai riset di bidang itu apa, kemudian ada yang memang mencari kata-kata this paper fills the gap kayak gitu, selalu ada, dan selalu menyatakan ada novelty yang ditawarkan oleh paper ini karena ini dan argumen dari papernya. Nah, untuk beberapa jurnal gitu memang tidak mengharuskan ada statement this paper argue that gitu, tidak harus selalu begitu, tapi dari pengalaman saya pernah saya mencoba gaya yang tidak menggunakan this paper argue gitu ya, nggak pakai seperti itu, tetap ditanyain. Jadi kata reviewernya paper ini nggak punya argumen gitu. Jadi saya mencoba membuat agak ngambang gitu ya, paper ini menunjukkan gini-gini. Nah, dia mencari kata-kata harus menunjukkan bahwa paper kamu itu memang punya argumen. Jadi rata-rata kalau yang style seperti itu dari pengalaman saya tuh reviewernya biasanya dari Australia karena model penulisan KTI. Kebetulan saya waktu S2 kan di Australia, jadi ada training penulisan bukan jurnal ya, KTI atau IC ya waktu itu ya untuk mahasiswa itu mereka sangat menekankan dalam IC itu harus secara boldly menunjukkan bahwa I argue that, this paper argue that. Jadi biasanya kalau seperti itu mereka rata-rata berarti reviewernya dari Australia. Kalau dari Amerika dia, kalau pengalaman saya ya pernah diskusi itu dia lebih bisa terbuka gitu, nggak harus mengatakan ada argumennya ini atau argumennya itu. Nah, ini lebih ke contoh riset mengenai identitas ibu di Pilpres 2019, sudah terbitkan di Jurnal Contemporary Research East Asia. Jadi kita harus mendefining dulu paper kita masuk dalam body of knowledge apa ya, misalnya kayak saya dengan menggunakan studi mengenai populisme, kemudian women's movement gitu untuk kasus yang morbid identity di Pilpres 2019 gitu ya, saya memasukkan teori-teori atau menggunakan teori-teori mengenai populisme, kemudian gerakan perempuan, karena dari pengamatan awal saya itu memang identitas ibu ya waktu itu kan kalau masih ingat ya Pak Jokowi itu menggunakan ibu bangsa, kemudian Pak Erik siapa namanya Pak Sandi itu menggunakan the power of emak-emak gitu ya, dan setelah ditelusuri itu juga menunjukkan political cleavage di antara women movement di Indonesia. Jadi dari situ kemudian saya lihat teori-teori mengenai atau empirical study mengenai women movement di Indonesia, siapa saja yang nulis di bidang itu, terus konsep yang dipakai itu apa, seperti itu. Jadi itu contohnya. Kemudian ada juga misalnya saya melakukan review mengenai studi terkini mengenai perempuan dan politik di Asia Tenggara itu seperti apa. Ternyata ada teori besar gitu yang menjelaskan ya kemunculan para perempuan dan politik di Asia Tenggara, ada menggunakan teori familial ties, political dynasty, moral capital gitu ya. Tapi teori-teori itu kan tidak berbasis di Indonesia. Ternyata kalau di Indonesia sekarang dengan the increasing social Islamization setelah post reformasi itu makin banyak publik yang donning the field gitu ya, menggunakan jilbab, dan bagaimana public piety itu dimainkan dalam politik. Jadi paper saya menunjukkan dengan studi terhadap 4 perempuan ini bagaimana the norma of Islamic sexuality juga dipakai dalam kampanye, juga public piety dipakai dalam kampanye, norma-norma kesalehan dalam heteroseksual norm gitu dipakai dalam kampanye, yang itu semua tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori-teori terdahulu misalnya gitu ya. Ini sudah tadi ya. Tadi sudah. Nah, kemudian untuk metode standar ya, jadi selalu menjelaskan apakah ini kualitatif atau kuantitatif. Kemudian ada informed consent juga, maksudnya informed consent itu saya biasanya menyamarkan nama-nama dari responden atau subjek yang saya jadikan
subjek utama dalam penelitian saya gitu. Meskipun mereka sudah memberikan izin ya silahkan aja disebutkan namanya Mbak gitu ya. Tapi tetap kalau dalam paper-paper itu selalu saya samakan. Kemudian ini analisis dan discussion. Jadi intinya sih reflecting the finding of other scholar into our finding gitu ya. Kemudian apa temuan terbaru dari paper kita. Kemudian apa namanya pada akhir section itu menunjukkan bukti-bukti bahwa memang argumen kita yang sudah disebutkan di bagian depan di introduction itu memang terbukti misalnya seperti itu. Nah, ini hanya contoh bagaimana apa ya saya menunjukkan secara empiris data yang saya dapat dari Motherhood Identity di 2019 Indonesian Presidential Election itu. Apa sih the power emak-emak itu, apa sih ibu bangsa, kemudian apa perbedaannya, apa similarity-nya, dan kalau dibandingkan dengan teori yang serupa mengenai gender dan populisme di Amerika Latin itu seperti apa, kayak gitu. Nah, ini conclusion, jadi harus bisa menjawab pertanyaan penelitian, termasuk connecting dengan initial argumen yang disebutkan di bagian depan ya. Jadi argumen yang sudah disebutkan di depan itu harus connect dengan yang ada di konklusi dan terlihat develop sudah dibangun di dalam body of paper gitu. Kemudian prospek riset ke depan juga harus biasanya kalau masih bisa disebutkan misalnya kayak next important research will be about ini gitu ya. Jadi setelah melihat refleksi dari riset kita juga bisa bilang sebenarnya riset kita ini terbatas karena ini. Jadi kita masih perlu melakukan riset ke depan dengan topik seperti ini. Terus ini juga ya kalau memang sudah bisa menunjukkan secara empiris paper kita, nanti kita sebutkan aja bahwa dengan demikian paper kita ini sudah bisa sedikit berkontribusi dalam body of knowledge apa, misalnya kayak mengenai women and politics in Indonesian Islam atau gender and politics in post reformasi Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih ke abstrak ya, abstrak seperti apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih paham daripada saya. Ini lebih ke contoh bagaimana tadi abstrak itu disusun dengan sistematika ada latar belakang, metode penelitian yang dipakai apa, argumen papernya apa, kemudian berkontribusi di body of knowledge apa. Ini saya terapkan di dalam paper saya yang Motherhood itu. Paper ini bisa di-download free ya di laman akademia saya. Nanti cari di akademia dengan nama saya, insya Allah muncul karena saya taruh semua paper-paper di situ for free. Barangkali ada Bapak Ibu yang membutuhkan memang. Kemudian apa sih yang dicari reviewer untuk jurnal internasional itu ya? Kita biasanya mencari topiknya itu original, belum pernah dibuat oleh orang lain gitu ya. Kemudian menunjukkan literatur review yang sangat mendalam dan memang luas gitu ya. Memang itu gitu yang menunjukkan penguasaan atas isu-isu terkininya gitu. Kemudian ada novelty atau keterbaruan di bidang itu disebutkan misalnya mungkin kayak contoh saya yang Motherhood aja ya, kalau selama ini dari review saya itu studi mengenai populisme di Indonesia itu lebih banyak dilihat dari politik dan Islam gitu. Kebetulan kok belum ada gitu yang melihat studi populisme untuk konteks Pilpres 2019 kemarin dengan perspektif gender gitu. Padahal itu sangat nyata gitu ya bagaimana identitas itu dikontestasikan, tapi kayak Markus Mitzner, kemudian Ed Aspinall itu lebih banyak melihat populisme dari aspek non-gender gitu yang ya barangkali karena memang mereka nggak tertarik membawa isu gender kan gitu. Jadi itu jadi kayak keuntungan bagi kita gitu yang punya gender perspektif melihat itu sesuatu yang baru gitu. Jadi ada kebaruan yang kita mau tampilkan gitu. Kemudian datanya kuat dan di-framing dengan jelas juga misalnya menggunakan teori gender dan populisme dari Amerika Latin untuk direfleksikan dengan kondisi di Indonesia gitu dan jelaskan juga kenapa kita pakai teori itu gitu. Kadang-kadang kan teori nggak selalu bisa dipakai ya dan kita pilih aja teori yang kira-kira memang cocok konteksnya dengan Indonesia gitu dan nanti kita adding something gitu. Ini ya kemudian untuk yang non-Indonesianis ya dengan misalnya kita menunjukkan engagement paper kita dengan teori-teori di luar misalnya Amerika Latin atau Asia Tenggara, populisme, studi mengenai populisme di Asia Tenggara juga sudah lumayan banyak ya. Itu
ternyata dari literatur itu belum banyak yang menggunakan gender perspektif gitu. Jadi paper kita akan berkontribusi memperkaya diskusi ya mengenai populisme study secara umum baik di Asia Tenggara maupun non Asia Tenggara, khususnya di Amerika Latin kan kuat gitu ya. Nah ini apa namanya contoh aja bagaimana kebaruan itu juga bisa ditunjukkan dari metodologinya, karena kebetulan saya menggunakan perspektif gender dan banyak menggunakan riset dengan feminist riset metodologi yang apa ya percaya dan menggunakan suara perempuan atau pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan gitu. Jadi selama ini lebih bisa banyak berkontribusi ya. Jadi karena rata-rata akademisi untuk Indonesianis itu kan melihat politik dalam arti yang sangat institusionalis gitu ya, kelembagaan gitu. Sementara ada daily politics yang sering dilupakan gitu ya. Mungkin barangkali untuk para pengelola jurnal ini juga penting melihat ya. Jadi mungkin ada kalanya perlu membuat special edition barangkali ya untuk menarik minat para pembaca atau para penulis yang memang punya spesifikasi apa riset metode yang tertentu dengan gender perspektif atau atau kalau mau muslim, apakah ada kan yang feminis muslim gitu kan memang mau membedakan dengan feminis riset metodologi yang tone-nya lebih barat gitu. Menurut saya nggak ada salahnya juga kalau membuat special edition. Jadi kayak nanti akan banyak mungkin aplikasi paper yang masuk dalam kategori itu, dan itu bagi kita orang Indonesia sendiri sangat menarik ya, karena selama ini studi-studi mengenai politik khususnya itu lebih banyak didekati dengan pendekatan kelembagaan. Sementara dari politics yang di situ ada pengalaman perempuan atau pengalaman orang-orang marginal itu tidak begitu bisa banyak ditangkap gitu ya. Ini contoh aja wawancara dengan Ibu Chai Chume bagaimana selama ini riset mengenai Kalimantan Barat, Kalimantan Utara itu lebih banyak menggunakan framework patronage, klientelisme gitu ya. Padahal soal gendernya juga sangat embedded di situ, tapi belum banyak yang melihat sampai ke aspek itu gitu. Nah, barangkali itu tadi saya yakin di Aceh ini juga banyak kasus-kasus yang kalau didekati dengan perspektif gender atau pakai feminis minat barangkali untuk mengirimkan paper-papernya ya. Nah, ini lebih ke ini yang saya hadapi selama ini dan saya praktekkan ya cara menghadapi komentar reviewer. Ini juga dari kacamata pengelola jurnal mungkin bisa merefleksikan gitu ya. Jadi tidak semua komentar dari reviewer itu harus disepakati. Beberapa poin yang setuju saya akan bilang setuju karena ini, dan selalu saya katakan berterima kasih dulu ya karena mereka sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan, meskipun kadang masukannya memang ada yang sangat harsh gitu, sangat bold dan sangat mungkin membuat kita down, tapi ya itu bagian dari tugas-tugas mereka. Kemudian kenapa kita menyetujui dan kenapa kita tidak menyetujui itu juga harus dijelaskan, karena satu-satunya cara kita berdialog dengan reviewer adalah di bagian itu kan jawaban terhadap reviewer itu yang nanti kita kirimkan dalam biasanya saya juga tidak setuju ya, ada beberapa yang saya tidak menyetujui saran dari reviewer karena ada dua hal, karena saran reviewer itu akan merubah argumen menjadikan paper itu menjadi sangat berbeda, atau reviewernya masih meminta untuk mengambil data lapangan padahal waktu risetnya udah selesai gitu ya. Nah itu biasanya saya akan mengatakan ya tidak mungkin untuk melakukan apa yang reviewer katakan gitu, dan kalau kondisi kayak gini biasanya editornya akan membuat keputusan sendiri ya, karena kan mereka akan editor jurnal kan akan mempertimbangkan kira-kira ini worth it nggak papernya, kenapa dia mengatakan begini, sementara reviewernya begini. Nah, ada cerita di mana saya mengirimkan di salah satu jurnal lah gitu ya, sudah 3 kali revisi juga, dan semua 3 orang reviewernya itu sudah oke semua gitu, dan hasil reviewnya itu diberikan ke saya.
3 reviewernya itu sudah oke, dan ini sudah menjadi sangat improve, oke, ready to be published gitu, dan diberikan oleh editor jurnalnya ke saya, tapi editor jurnalnya itu tetap pada keputusan menolak paper saya gitu loh. Jadi ini cerita ya. Jadi dan dia menyatakan bahwa meskipun kamu sudah improving the paper dan semua 3 orang reviewernya oke, tapi kita sebagai editor merasa bahwa itu tidak cukup, kata dia gitu. Jadi tetap ternyata editor tuh punya the power to say gitu loh. Jadi nanti coba Bapak Ibu refleksikan ya. Sebagai penulis saya merasa, aduh kok nggak adil juga ini ya. Saya udah 3 kali revisi dan 3-tiganya ngomong oke loh. Tiba-tiba dan dia jujur sih, editornya juga jujur bahwa mohon maaf nih, menurut kita ya itu belum bisa dikatakan memenuhi lah, pokoknya katanya nggak sesuai dengan apa kayaknya jurnal dan sebagainya, tapi kalau nggak sesuai kenapa diterima sampai 3 kali revisi kan gitu. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan dari sisi penulis nih gitu, tapi mungkin nanti kalau Bapak Ibu untuk yang level-level internasional ya, kita kan melakukannya dengan sangat serius, dan itu butuh waktu 2 tahun saya melakukan revisi sampai 3 kali itu, dan akhirnya ditolak. Jadi itu cerita-cerita yang nggak selalu mulus untuk jurnal internasional. Cuma saya masih heran ya untuk kenapa si editor itu dari awal masih memberikan apa ya istilahnya kesempatan gitu ya. Gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa cerita juga ya dari sisi pengelola jurnal. Nah, kemudian ini dari pengalaman saya, kesalahan terbanyak penulis Indonesia ini dari sisi reviewer itu datanya banyak gitu ya, saya baca datanya banyak dalam, tapi nggak bingung gitu, ini data mau diapain, pakai teori apa, dia kayak hanya cerita aja gitu ya. Terus misalnya kalau di Indonesian Political Studies kan memang sangat mapan ya, ada ahli-ahlinya yang selalu mereka tuh update terus gitu ya, kayak misalnya inilah Edward Aspinall, Ward Baron Scott gitu. Belum lama mereka bikin buku lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau kita nggak suka sama orang-orangnya, misalnya ya secara personal atau apa ini apa namanya nggak selalu begitu, tapi nggak suka cara pandangnya atau apa. Tapi karena beliau-beliau ini adalah shaping the knowledge dan selalu updating terus dengan buku-buku terbaru, ya kita mau nggak mau harus mensitasi itu dan menggunakan misalnya data-data yang sebetulnya ini masuk ke soal patronage nih. Ini masuk soal klientelisme ya, mau nggak mau harus mensitasi bukunya Pak Ed Aspinall sama Ward ini, dan masih ada buku-buku yang lain, dan baru saja mereka bikin buku yang baru lagi. Jadi itu susahnya sih kalau jurnal internasional itu harus update terus, keep up dengan apa terbitan yang baru gitu. Itu kalau enggak ya kita hanya sekedar memberikan data tapi nggak bisa framing apa-apa, ini langsung direject biasanya. Wah, ini tidak menunjukkan apa namanya kemampuan untuk engage dengan teori-teori terkini atau scholarly work terkini, karena expert di bidang itu kan ya itu saja yang membaca ya kemungkinan bapak-bapak itu tadi gitu. Jadi ya mau nggak mau lah itu tadi ada semacam ketidakseimbangan produksi pengetahuan sih kalau kita mau agak jujur ya. Jadi kita sebagai orang non English speaking countries gitu ya harus mau nggak mau ngikut. Kemudian, nah ini nomor 2, kenapa ya dunia mesti tahu paper kita ini dibaca orang, itu kayak, itu tadi belum bisa connecting dengan global konteksnya, itu masih lepas. Terus ini ya, baik termasuk seperti nomor 3, nomor 1 itu berkolerasi ya, tidak ada framing karena tidak ada teori yang jelas dipakai. Kemudian nomor 4 juga kerap ditemui bahasa Inggrisnya tidak begitu bagus. Jadi ketika membaca itu bingung sendiri ini maksudnya apa. Bahkan kadang-kadang saya berikan masukan ke editornya ya, kenapa paper ini diterima? Karena dari segi bahasa Inggris tuh membingungkan gitu. Jadi harusnya paper ini dari segi Inggris saja udah drop gitu saya bilang. Jadi lebih baik kalau yang kayak gini-gini tolong diperbaiki dulu gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang juga harus diperhatikan bagi para pengelola jurnal. Nah, ini beberapa kesalahan yang pernah saya alami ya. Untuk yang jurnal, ini jurnal nasional, kemudian dia mau naik ke jurnal internasional. Jadi beberapa jurnal nasional itu kan menggunakan jasa penerjemah ya. Nah, apa namanya, pernah gitu beberapa kasus saya temui, jadi paper saya sudah berbahasa Inggris misalnya, dari awal sudah berbahasa Inggris. Nah, tapi ada paper-paper lain yang masih berbahasa Indonesia, tapi
memang jurnal itu mau mengupgrade menjadi jurnal internasional. Jadi semuanya diterjemahkan menjadi bahasa Inggris. Nah, lucunya paper saya yang sudah berbahasa Inggris termasuk judul-judul buku dan judul artikel yang bahasa Inggris asli itu nggak boleh diterjemahkan oleh penerjemahnya, itu diganti gitu loh, judul-judulnya kayak diperbaiki gitu loh. Untung kan saya cek kan loh, kok judulnya jadi artikel. Nah itu kan metadata mau cari sampai nggak akan bisa ketemu karena nggak ada judul itu, udah dirubah. Jadi saya coba tanya, Pak, ini yang sudah bahasa Inggris asli juga diperbaiki gitu. Ternyata pengelolanya tidak, istilahnya kayak ada desk yang untuk menerjemahkan itu berbeda dengan desk editor atau editor section chief editor. Nah, tidak ada komunikasi antara desk penerjemah dengan desk chief editor. Nah, harusnya memang kalau penerjemah memang kadang-kadang nggak punya background ilmu tertentu ya, itu harus dikasih tahu dulu bahwa jangan sampai menerjemahkan memang judul-judul atau artikel yang memang berbahasa Inggris, ya sudah jangan diperbaiki, memang adanya begitu ya. Termasuk menerjemahkan kata-kata yang pure kata lokal, misalnya apa ya contohnya ya, oleh apa ya, gotong royong misalnya mau diterjemahkan menjadi bahasa Inggris terus hilang gotong royongnya gitu. Itu kejadian juga sempat gitu. Jadi betapa pentingnya hal kecil ini, tapi itu kalau nggak kita hati-hati nanti metadata di dalam jurnal itu untuk si penulis itu akan dirugikan ya, karena nggak akan ketemu tuh judul-judul itu karena di Google Scholar dan sebagainya udah dirubah gitu. Jadi itu penting ya soal penerjemah ini, dan mungkin suka lepas dan sebagainya. Kemudian ada juga kesalahan-kesalahan teknis ya yang pernah saya temuin juga. Jadi ketika diupload filenya itu daftar pustakanya itu kayak kepotong gitu loh. Nah, itu jadi file yang terakhir diupload di jurnal itu nggak ada daftar pustakanya. Itu lagi-lagi merugikan penulisnya karena metadata seolah-olah penulisnya tidak punya daftar pustaka, dan buku-buku atau artikel yang disitasi kan tidak bisa connect dengan metadata di Google Scholar. Merugikan scholar yang lain juga. Dan ketika mau di take down kan udah nggak bisa karena kan udah udah diupload misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Kebetulan saya pernah ketemu lagi nyari paper, ketemu sebuah paper yang nggak ada daftar pustakanya. Kemudian saya tanyakan ke editornya, Pak, mohon maaf saya baca paper ini kok nggak ada daftar pustakanya ya. Aneh aja gitu, ini jurnal Sinta 2 tapi kok daftar pustakanya nggak ada. Baru mereka sadar, oh iya. Nah ini kan fatal ya gitu. Kemudian nomor 3, kesalahan pengelola ketika upload file di sistem yang terpublis, halaman ada yang terpotong dan citasi menjadi hilang. Ini juga kejadian. Jadi pernah juga tapi ini saya sendiri ya, jurnal Sinta 2 juga. Jadi saya nulis di salah satu jurnal Sinta 2. Kemudian nggak tahu mungkin teknisnya bagaimana, saya kan mensitasi direct quotation gitu kan. Nah, waktu di dalam naskah itu dipotong gitu kan, jadi halaman ini. Nah, pas pemotongannya itu citasinya misalnya Budi 2010-15 gitu ya, itu hilang kayak kepotong gitu. Jadi seolah-olah orang yang nggak tahu seperti saya tidak mensitasi, padahal itu sebenarnya mensitasi. Untungnya kan saya cek dan kemudian saya bilang ke editornya, Pak, file yang diupload itu ada yang salah karena terpotong. Coba deh Bapak ngelihat file yang saya kirim revisi paling akhir final gitu. Dia cek, oh iya benar. Jadi akhirnya dibetulkan lagi. Soalnya kalau tidak merugikan kita ya sebagai penulis, seolah kita melakukan plagiarisme padahal tidak gitu. Jadi hal-hal kecil yang sering saya temukan mohon maaf, di jurnal-jurnal Sinta 2 juga gitu loh. Jadi ada jurnal yang di bawah juga, di bawah Sinta 2 juga beberapa. Jadi sepertinya ada persoalan komunikasi antar des yang mesti dibikin smooth, terutama soal penerjemahan itu penting banget karena itu dampaknya luar biasa fatal nanti. Kemudian soal uploading file yang sepertinya teknis tapi itu juga sangat penting karena bisa merugikan penulis dan reputasi jurnalnya juga akan turun ya kalau dikiranya ada plagiarisme padahal kan tidak gitu misalnya. Saya kira itu ya. Selebihnya terima kasih banyak Ibu Sylvia, mohon maaf kalau ada kekurangan, jadi saya lebih banyak cerita dari pengalaman-pengalaman saya dan curhat juga ya, karena sama-sama lah kita pasti punya pengalaman yang mirip-mirip. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Nia atas pemaparannya sangat luar biasa ya, memang memberikan ilmu baru ya bagi kami yang bukan hanya dari perspektif pengelola jurnal gitu ya Bu Nia ya, tapi juga sebagai akademisi begitu, bagaimana menulis artikel yang baik gitu, yang memang yang kita kan pengennya rata-rata semuanya pengennya menulisnya sampai ke internasional gitu ya Bu Nia ya. Jadi semoga ini bisa menjadi dasar ya bagi kami untuk bisa mencapai hal tersebut. Tadi juga Bu Nia juga sharing terkait dengan kesalahan dalam pengelolaan jurnal gitu ya, yang saya catat tadi ya terkait dengan komunikasi ya antar editor gitu ya, yang dapat menyebabkan kesalahan yang fatal ketika publikasi jurnal, juga kesalahan teknis ketika tadi upload kehilangan satu halaman gitu ya, bunyinya yang sangat fatal ya. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kami para pengelola jurnal untuk bisa lebih teliti ke depannya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak sebenarnya Bunya ya, karena itu kan juga jadi dari sisi pengelola jurnalnya berarti pengelolaan jurnalnya tidak baik. Baik, mungkin kita buka langsung sesi tanya jawab ya, Nia ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi langsung dengan Nia. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun kolom chat ya. Sudah menggunakan fitur raise hand. Pak Anzai, kemudian ada lagi yang lain, mungkin kita satu-satu dulu ya, Bunya ya mungkin ya. Ya, saya ngikut ya, silakan. Ikutin aja Bunya ya. Baik, mungkin langsung saja Pak Anzai, pertanyaannya disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Ibu pemateri yang luar biasa. Tadi saya lihat, saya ikuti slide dan presentasinya. Ada beberapa pertanyaan ini Bu. Pertama, saya lihat di slide Ibu tadi ada kode BRIN Bu ya. Nah, jadi saya dengar info BRIN ini kan termasuk besar 200 juta, ada yang sampai 1,5 miliar. Mungkin bisa dibagi-bagi bocoran Bu, biar kami ini bisa dapat tips kan. Nah, karena saya lihat penelitian gender dan dalam konteks agama-agama itu kan udah di Kalimantan, beberapa daerah, bahkan ada yang negara. Kami sebenarnya tertarik juga itu Bu. Nah itu Bu ya. Kemudian dengar kabar kan Desember akan dibuka lagi. Nah mungkin bisa dibantu-bantu kiat-kiat biar kami perwakilan Langsa ada yang masuk gitu Bu. Oke, pertanyaan kedua Bu. Dalam pengelolaan jurnal, apakah peran lembaga proofreading itu mempengaruhi kualitas jurnal? Pengalaman saya pernah melakukan penelitian yang sifatnya nasional, kemudian outcome-nya itu mau dipublis di Sinta. Pihak jurnalnya minta sertifikat proofreading. Nah, kebetulan hasil dari proofreadingnya itu nggak persis seperti citasi yang diminta, tapi langsung dipublis oleh jurnalnya. Jadi penulis kedua dan ketiga kan protes itu. Kok tidak sama tapi langsung publis. Nah, itu Bu. Kemudian yang internasional, yang pertanyaan ketiga nih Bu ya. Saya ada ikut tim menulis, di mana menulisnya tidak bayar, tapi ketika sudah publis saat baca saya sebagai penulis pun harus bayar. Nah, kalau mau mendapat data itu, kalau nggak salah sekitar berapa dolar itu antara 20 sampai 30 juta. Padahal kita penulisnya, memang publisnya nggak bayar gitu Bu ya, Q1 ya. Nah, mungkin apakah sebaiknya
yang berbayar itu mempengaruhi potensi kita publis atau gimana itu Bu kira-kira? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhammad Anzaihan ya dari Jurnal Al-Qoda. Salam kenal ya Pak. Penelitian BRIN ya. Nah, jadi memang sejak LIPI lebur dan berganti BRIN itu, ini ya dari informasi yang selama ini saya peroleh ya Pak, memang BRIN itu menjadi satu-satunya lembaga yang menjadi lembaga pembina jabatan peneliti maupun penelitian-penelitian tidak hanya untuk para peneliti tapi juga untuk dosen. Oleh karena itu kan Bapak Ibu juga pasti sudah tahu banyak call for proposal ya melalui namanya rumah program maupun yang terakhir itu RIIM, Riset untuk Indonesia Maju gitu, RIM gitu ya. Nah, skemanya itu Pak secara sederhana aja, kalau rumah program itu setahu saya pengusul utamanya itu atau principal investigator ya, yang mensubmit proposal satu orang itu harus dari BRIN. Yang utama, principal investigator, jadi kayak leader project-nya itu harus dari BRIN. Tapi anggotanya bisa dari luar BRIN, termasuk dari universitas, misalnya contohnya saya ya, di tim gender, kebetulan saya principal investigatornya, kemudian Tuhan ya, itu kemudian saya berkolaborasi meminta ya kesediaan ahli gender misalnya dari UI, kemudian karena butuh survei ahli survei dari UIN ya, UIN IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ada 5 orang anggota, 2 orang itu dosen dari luar BRIN, seperti itu bisa untuk rumah program. Dan itu sifatnya memang kompetisi Pak. Jadi misalnya kayak kemarin untuk proposal saya itu dengar-dengar ada berapa ratus ya, 400-an gitu yang apply dan kita memang diseleksi gitu ya, ada panitia seleksinya sendiri dari OR IPSH. Dan banyak juga kok misalnya kayak selain saya gitu, teman-teman saya yang juga merekrut dosen-dosen, misalnya kalau topiknya soal Aceh ya dia akan merekrut teman-teman yang dari Aceh, seperti itu ada gitu, dan diterima juga. Nah, kalau yang skema kedua yang RIM itu Pak, RIM itu pengusulnya atau prinsipal investigatornya tidak harus dari BRIN Pak malahan. Nah itu tapi anggotanya harus ada yang dari BRIN. Jadi misalnya kayak Pak Anzaihan itu bisa jadi principal investigator, tapi harus ada anggota dari BRIN. Nah itu juga kompetitif sifatnya. Jadi misalnya nanti Bapak bisa saingan sama teman-teman ya Bapak sendiri juga gitu. Nah beberapa isu-isu yang menjadi prioritas di RIM kemarin itu misalnya isu soal Aceh itu prioritas, Papua itu prioritas, perempuan dan gender itu juga, kemudian kebinekaan ya, kebinekaan itu juga prioritas. Jadi dan itu diumumkan di Instagramnya BRIN dan OR IPSH sih Pak. Jadi sebetulnya kemarin bahkan yang RIM itu ya, saya dengar-dengar yang apply itu 1.400 proposal, yang diterima itu hanya 35 gitu. Jadi memang kalau saya bilang disuruh menjamin nggak bisa juga Pak gitu loh, 1.400 ya, dan yang diterima 35. Nah kadang-kadang kayak gitu udah di luar. Saya kan peneliti biasa juga ya, sama seperti Bapak lah, hal-hal di luar kontrol ketika ya mungkin kan ada keputusan di atas yang menyeleksi mungkin para kepala-kepala OR, kemudian kepala-kepala PR berkumpul gitu ya, kemudian ini yang paling prioritas mana sih, barangkali ya itu dugaan saya. Nah itu baru kemudian yang terpilih. Jadi kesempatan untuk terpilih ya tiap kali ada call for proposal nyoba kirim aja Pak dengan isu-isu yang memang paling menarik ya. Misalnya kemarin ya contoh yang rumah program IPSH kan juga baru dibuka lagi. Yang terpilih itu misalnya soal Papua itu identitas, ada yang kelompok yang studi mengenai identitas orang asli Papua, bagaimana ada perubahan identitasnya, kan di sana ada etnik yang berbeda ya Pak. Nah mereka melihat perubahan identitas etnik apa dan apa, hanya 2 sih yang dilihat. Kemudian yang lainnya itu lebih ke kayak misalnya bagaimana menanamkan anti radikalisme ke perempuan, terus bagaimana menanamkan anti radikalisme ke ibu-ibu. Jadi memang kayaknya isunya ya harus dibawa ke isu-isu yang strategis kebutuhan Indonesia gitu ya. Kuncinya itu Pak. Jadi misalnya kalau Aceh
sebenarnya mungkin bisa dikaitkan juga dengan apa ya? Saya nggak tahu apa masih relevan kalau radikalisme di Aceh ya. Terus dikaitkan dengan apa ya, ibu-ibunya atau mungkin, nah Bapak yang lebih paham lah ya kalau isu-isu soal Aceh. Tapi Aceh dan Papua itu dua lokasi yang menjadi prioritas riset ya, terus terang. Jadi peluangnya sebetulnya banyak ya, termasuk soal perempuan dan gender itu. Tapi perempuan gender juga luas banget. Nah kemarin yang diterima itu soal ini, perempuan dan maritim gitu. Dan sebenarnya di Aceh juga sangat terbuka ya, studi-studi mengenai perempuan dan maritim di Aceh. Setahu saya kan masih sedikit ya, meskipun Aceh kan sejarahnya tuh banyak ratu-ratu ya. Nah itu kenapa nggak digali gitu misalnya. Jadi ada banyak peluang sih Pak, menurut saya riset-riset yang sifatnya nanti harus, menurut saya kuncinya juga ya harus berkolaborasi dengan orang BRIN-nya sendiri gitu. Misalnya kayak dari pusat agama. Kan BRIN sekarang ada pusat riset agama dan keagamaan, ada pusat riset bahasa, ada pusat riset hukum. Jadi tinggal nanti misalnya Bapak sudah punya proposal, terus nyari teman yang kira-kira memang dibutuhkan dalam proposal itu ya, sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang kedua untuk pengelolaan jurnal, sertifikat proofreading ya. Nah ini saya karena belum pernah punya pengalaman mengenai ini ya Pak, tapi pengalaman saya sebagai penulis saja ya yang